DKI Jakarta mengusulkan untuk menutup sementara pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% selama 1 bulan ke depan. Orang tua murid setuju PTM tetap dilanjutkan dan ada yang minta PTM dihentikan sementara. Akibat meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 terutama penularan varian baru Omikron yang kian masif, Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat internal bersama stakeholder terkait di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Ditemui usai menggelar rapat internal di Gedung Balai Kota DKI Jakarta Rabu malam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengusulkan untuk menutup sementara pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% selama 1 bulan ke depan. Namun Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya usulan penutupan PTM kepada pemerintah pusat. Sudah rapat dipimpin Pak Gubernur, diantaranya kami akan mengusulkan PTM ditutup selama sebulan. Ini baru usulan. Kita masih melihat fakta dan data dalam beberapa hari ini. Nanti kita akan mendiskusikan, bahas bersama dengan Satgas Pusat, pemerintah pusat dan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, akibat meningkatnya kasus COVID-19, termasuk orang tua merasa takut dan was-was anak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka 100%. Sebagian orang tua murid setuju PTM tetap dilanjutkan dan sejumlah orang tua lain setuju PTM dihentikan sementara. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan PJJ itu biar nggak anak-anak ketinggalan juga, menurut saya 50% PTM, 50% PJJ. Perasaan takut, was-was ada. Tapi kan anak-anak harus tetap, sebenarnya lebih bagus PTM kan, karena berhadapan langsung sama guru, diajar langsung sama guru. Tetap dilanjutkan dengan PTM ini gitu loh. Alasannya apa, Bu? Pertama dari segi anak-anak kan kalau online itu nggak sepenuhnya tuh dia belajar. Sebenarnya ngeri juga sih, cuma anaknya lebih menerima ilmu di sekolah ya. Kalau di rumah diajarinnya susah, Pak. Kalau memang meningkat, sebaiknya diberhenti sementara sampai suasananya kondusif baru. Diketahui pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di DKI Jakarta dihentikan sementara akibat siswa dan guru terpapar COVID-19. Muhammad Heri Mustafa, JAK TV. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 10 DPR RI yang sudah terhubung bersama saya melalui via Zoom. Selamat malam Pak Fikri. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Fikri. Pak Fikri, melonjaknya Omikron ini, pembelajaran tatap muka kembali menjadi online. Apa yang harus dievaluasi terkait dengan pembelajaran tatap muka yang kemarin sempat dijalankan? Ya, memang mungkin sudah didengar ya, keinginan dari pemangku kepentingan pendidikan, baik itu siswa, mahasiswa, guru, juga termasuk orang tua itu memang berharap mereka segera melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM, sehingga ini memang desakan untuk membuka kembali sekolah itu dari banyak pihak, terutama siswa ya, karena sudah bosan, tidak paham juga, dan menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek itu efektivitasnya hanya ya bisa sampai di bawah 50%, 46%. Itu kalau kemudian istilahnya pakar pendidikan itu learning loss, itu terjadi learning loss, itu sampai 2 tahun ini, sehingga kalau terus-menerus kan bisa istilah mereka lost generation. Itulah maka kemudian banyak tuntutan untuk pembelajaran tatap muka. Di samping memang kalau dari sisi pendidikan atau guru dan tenaga pendidikan, ini memang susah sekali kalau kemudian pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau PDR, belajar dari rumah itu, dari pencapaian indikator capaian yang harus dipenuhi pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter memang susah sekali dicapai dengan PJJ. Kemudian yang kedua juga pendidikan vokasi, yaitu sekolah-sekolah kejuruan. Itu kan banyak praktek, bahkan menuju kepada 70% praktek, 30 teori kalau kemudian mengacu ke negara-negara yang jadi kiblat Indonesia seperti Jerman dan seterusnya, itu kan 70% praktek. Nah sementara ini tidak boleh berinteraksi langsung, sehingga
itulah tuntutannya. Nah, tetapi kan masih banyak pertimbangan. Satu, ada sebagian orang tua yang memang masih khawatir kalau anaknya nanti dilepas, kemudian nanti terpapar, dan seterusnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah pernah terpapar, dan sebagainya. Terus juga ada Ikatan Dokter Anak Indonesia juga memberikan masukan-masukan banyak. Baik. Kemudian juga KPAI juga seperti itu, sehingga yang penting mestinya ini bersama dan harus didengar. Jadi semua masukan dari IDAI, Baik. kemudian dari KPAI, dan Baik. semua elemen atau pemangku kepentingan pendidikan itu Baik. harus diintegrasi. Jadi menurut Anda di tengah menaiknya lonjakan Omikron saat ini, apakah PTM tetap dilaksanakan atau kembali ke online, Pak Fikri? Jadi begini, karena tuntutannya besar dan kekhawatiran banyaknya learning loss yang akhirnya lost generation itu, maka diserahkan kepada satuan pendidikan, diserahkan juga kepada daerah. Dan ini kan dasarnya dari SKB 4 Menteri itu Kementerian Agama, Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Andaikan mengacu ke Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah, itu kan pendidikan ini urusan wajib yang sudah didesentralisasikan secara konkuren. Baik. Jadi perguruan tinggi Baik. itu pusat, SMA SMK itu Baik. provinsi, Baik. dan pendidikan khusus dan layanan khusus, kemudian SMP Baik. ke bawah kabupaten kota. Jadi maksudnya kebijakan itu dikembalikan ke daerah masing-masing atau ke sekolah masing-masing, mau dilanjutkan atau dihentikan, begitu Pak Fikri ya maksudnya ya? Iya betul, jadi mestinya seperti itu, dan nampaknya sebetulnya regulasinya sih nggak ada yang keras-keras seperti itu, cuman dalam kebijakannya karena Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiba-tiba mulai tanggal 3 Januari Iya. PTM 100%. Nah, Baik. itulah yang mengakibatkan ada daerah-daerah yang tidak berani. Baik. Kemudian Baik. merebak, misalnya kayak apa itu? Kemarin di Depok misalnya, Iya. itu tidak berani. Tetapi Kota Bogor berani menghentikan, kemudian Kota Bekasi berani menghentikan. Dan Karena- ini tidak ada masalah sebetulnya. Karena sejauh ini pemerintah juga belum mengeluarkan edaran terkait dengan pemberhentian PTM ini, Pak Fikri ya? Nah, ini yang kemudian harus bersama-sama. Ini sosialisasi SKB 4 Menterinya juga kurang masif. Adanya pengumuman bahwa mulai 3 Januari PTM 100% dilaksanakan. Nah, kemudian sepertinya malah ada sanksi bila tidak dijalankan dan kalau tidak memenuhi protokol kesehatan. Nah, ini jadi pendekatannya masih kaku, kebijakan kaku seperti ini di saat-saat pandemi ini tidak relevan. Karena kalau lihat di DKI Jakarta yang kondisinya meningkatnya semakin banyak Omikron ini, ada beberapa sekolah juga yang mengundurkan diri akhirnya melakukan PJJ kembali, Pak Fikri. Dan itu tidak salah sebetulnya kalau memang pemangku kepentingan dalam hal ini misalnya satuan pendidikan, desakan orang tua atau guru dan tenaga kependidikannya malah sudah terbukti misalnya terpapar daripada kemudian menyebar cepat, maka dihentikan itu. Baik. SKB 4 Menteri itu sesungguhnya juga mengakomodasi, hanya memang itu tadi instruksi 3 Januari dimulai PTM 100%, sehingga mereka kabupaten kota dan provinsi yang tidak bunyi untuk menghentikan. Iya, sebelum saya akhiri Pak Fikri, ini kan SKB 4 Menteri masih dijalankan begitu ya. Menurut Anda bagaimana mewujudkan PTM di tengah pandemi yang tak pasti ini? Apa yang perlu difasilitasi? Ya, saya itu mengambil kata yang bagus itu. Jadi sekarang ini evaluasi tetap harus dilakukan dan serahkan otoritasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sehingga itu kan sudah saya sebutkan tadi. Sehingga tidak usah semuanya diatur dari pusat. Saya kira tidak relevan di saat-saat seperti ini. Kemudian tadi fasilitasi. Jadi pendekatannya fasilitasi bukan sanksi. Kalau pendekatannya sanksi ini disanksi juga orang, misalnya kalau melakukan pembelajaran tatap muka tapi kemudian tidak dipenuhi sarana-sarana prasarana protokol kesehatannya, maka dikasih sanksi. Ini kan
dikasih sanksi juga dia tidak punya. Nah, bagaimana? Tidak ada termogan, tidak Baik. cukup juga untuk cuci tangan dan sebagainya belum divaksinasi. Yang relevan sekarang ini adalah fasilitasi. Kalau memang belum vaksinasi, segera difasilitasi supaya 50% ke atas sudah vaksinasi guru dan tenaga kependidikannya. Baik. Paling tidak seperti itu. Kemudian apa kekurangannya maka difasilitasi. Sekali lagi saya kira pendekatan sekarang adalah bersama dan fasilitasi bukan sanksi. Baik, di tengah Omikron yang melonjak ini, PTM tetap diberlakukan, bukan diberikan sanksi, tapi difasilitasi agar tetap berjalan dengan maksimal, begitu Pak Fikri ya. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 10 DPR RI, telah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat malam Pak Fikri. Selamat malam. Ya, rayakan ulang tahun ke-41 Satuan Pengamanan SGA, unjuk kebolehan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.